Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian kedua dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Melihat itu, Jae-hyuk dibuat sangat terkejut dengan aksi yang Min Chae lakukan. Ia tak menyangka Min Chae dapat mengalahkan 3 orang dalam sekejap. Lalu ia mengingat perkataan Min Chae saat makan bersama sebelumnya. Min Chae mengatakan bahwa dirinya rajin olahraga. Sembari turun mendekati Min Chae, Jae-hyuk menanyakan apakah olahraga yang dimaksud sebelumnya adalah bela diri. Dengan kesal Min Chae berkata, "Kau masih di sini. Kenapa kau tidak membantuku? Kalau tidak bisa, setidaknya menghubungi polisi." Jae-hyuk tak mendengarkan. Ia bergumam bahwa ini sebuah kesempatan bagi dirinya. Lalu ia menawarkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan di antara mereka. "Hei Min Chae, bisakah kau mengajariku bela diri? Sebagai gantinya, aku akan mengajarimu belajar." Awalnya Min Chae sedikit terkejut, lalu ia menolaknya dengan tegas. Dengan rasa penasaran, Jae-hyuk menanyakan alasannya menolak. Min Chae menjelaskan, jika dirinya mengajari Jae-hyuk bela diri mereka akan saling berdekatan, kulit bersentuhan, memeluk dan mencium keringat. Dengan sedikit kesal Min Chae mencaci maki Jae-hyuk, "Apa kau bodoh? Apa kau pikir aku akan melakukan itu denganmu? Pergi saja ke gym untuk berlatih." Mendengar itu Jae-hyuk menimpali dengan tubuh yang gemetaran ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa pergi ke gym, para berandalan yang suka membuli ada di sana." Dengan acuh tak acuh Min Chae menimpali sembari berbalik, bahwa itu bukan urusannya. Dan juga, dirinya tidak mau melakukan semua itu dengan pecundang. Dan menegaskan, bahwa dirinya akan mengurus masalah belajarnya sendiri, dan meminta Jae-hyuk untuk mencari tahu sendiri cara bertarung. Beberapa saat kemudian, terlihat, Jae-hyuk tidak bisa tidur, ia memikirkan aksi Min Chae sebelumnya. Itu pertama kalinya ia menyaksikan pertarungan seperti itu, ia membayangkan jika dirinya bisa belajar bertarung dan menguasainya, mungkin dirinya akan mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan para pembuli. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat ibu Jae-hyuk berpamitan untuk berangkat kerja. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan sandwich di atas meja, dan meminta Jae-hyuk untuk makan terlebih dulu sebelum berangkat sekolah, dan tak lupa menyuruh Jae-hyuk untuk mengantarkan satu ke Min Chae. Beberapa saat setelah itu, Jae-hyuk mengetuk-ngetuk pintu kamar Min Chae dengan membawa sepotong sandwich di tangannya. Merasa tak ada jawaban, Jae-hyuk mencoba menyimpan makanan itu di bawah pintu. Dirinya tak mau hal yang sama terulang kembali seperti sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Min Chae menyuruhnya untuk masuk. Dengan hati-hati, Jae-hyuk membuka pintu dan masuk sembari menundukkan kepala. Akan tetapi, saat Jae-hyuk melihat ke depan, ia dibuat sangat terkejut dan seketika itu juga, ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dengan pipi yang memerah. Terlihat, yang Jae-hyuk lihat ternyata Min Chae. Jae-hyuk mengira bahwa Min Chae hanya mengenakan baju saja. Mendengar teriakan itu, Min Chae langsung menjelaskan bahwa dirinya mengenakan celana juga. Tanpa babi Bu Jae-hyuk pun segera menyimpan sandwichnya di atas meja sembari mengatakan bahwa ibunya meminta untuk mengantarkan makanan ini pada Min Chae. Saat itulah, Jae-hyuk melihat beberapa buku yang ada di atas meja itu. Merasa tidak asing dengan buku itu, ia mencoba untuk membukanya sedikit. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu buku pelajaran sekolah dasar. Lalu Jae-hyuk bertanya sembari mengarahkan telunjuknya pada buku itu. "Hei Min Chae, apa kau baru belajar ini sekarang?" Seketika itu juga, wajah Min Chae memerah. Wajahnya mulai berkeringat, lalu ia menghampiri Jae-hyuk dan memalangkan tangannya. Lalu ia berteriak marah, "Apa yang kau lakukan Jabingan? Apa kau suka mengintip barang orang lain? Jika kau tidak mau kuhajar, segera keluar dari sini." Sebelum pergi Jae-hyuk mengingatkan atas tawarannya semalam dan meminta Min Chae mengatakannya jika ia berubah pikiran. Dan ia juga memberi nasihat, bahwa akan sulit untuk belajar sendirian. Mendengar perkataan Jae-hyuk, Min Chae semakin marah. Ia pun langsung melemparkan buku pada Jae-hyuk, akan tetapi Jae-hyuk langsung menutup pintunya. Beberapa hari kemudian, saat Jae-hyuk disuruh ibunya mengantarkan kentang manis, tepat saat menaiki tangga, ia dikejutkan oleh Min Chae yang berteriak, "Hei Jabingan, apa kau mau menyelinap ke kamar seseorang?" "Tidak, bukan itu, ibu menyuruhku untuk mengantarkan beberapa kentang manis." Sembari mendekat, Min Chae mengatakan bahwa ada yang ingin ia bicarakan. Sembari memegang kepalanya ia mengeluh, bahwa dirinya sudah mencoba mendaftar ke 3 akademi, dan hasilnya ditolak semua karena ujian masuknya sangat sulit. Lalu Jae-hyuk dibuat sangat terkejut tatkala Min Chae mengatakan bahwa dirinya bersedia mengajari Jae-hyuk bela diri, dan Jae-hyuk mengajari dirinya belajar. Singkat cerita, malam pun tiba, tak terasa waktu berlalu begitu saja. Terlihat, kini, Jae-hyuk sedang mengajar Min Chae di kamarnya,
Sedikit demi sedikit Jae-hyuk tulis dan jelaskan secara rinci agar mudah dipahami Min Chae, dan tidak lupa juga, selayaknya guru, ia ucapkan dan Min Chae mengikuti setelahnya. Keesokan harinya, di sekolah SMA Yeongmin. Terlihat, Min Chae yang sedang mengintip Sangbom dari balik pagar, ia memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan yang orang itu ucapkan. Lalu ia berkata pada Jae-hyuk yang sedang menopang tubuhnya dari bawah. Ia mengatakan bahwa mereka akan bertarung, lalu ia mengajak Jae-hyuk untuk melihatnya. Beberapa saat kemudian, terlihat, mereka berdua datang ke tempat diadakannya pertarungan. Bersamaan dengan itu, seseorang memperhatikannya. Wanita rambut merah berkata, "Hei, bukankah kau murid pindahan baru? Apa kau kesini untuk menonton juga?" Min Chae pun mengiyakan. Si rambut merah itu menawarkan sebat pada Min Chae sembari berkata, "Kau datang di waktu yang tepat. Aku dengar kau juga seorang pembuli di sekolah lamamu." Lalu si rambut merah itu penasaran dengan seseorang yang bersama Min Chae. "Siapa yang bersamamu? Kenapa dia berpenampilan seperti itu? Apa dia pemalu?" "Hihihi, jangan perhatikan dia hanya anak buahku," jawab Min Chae sembari melirik Jae-hyuk. Tak lama dari itu, teman si rambut merah mengingatkan bahwa pertarungannya akan segera dimulai. Lalu Min Chae mengingatkan Jae-hyuk untuk memperhatikannya dengan teliti agar dapat memahami gaya bertarungnya. Terlihat, Sangbom dan orang yang menantangnya sedang berhadapan. Dijelaskan bahwa orang yang menantang itu tak terima karena Sangbom mematahkan kaki temannya saat bertanding sepak bola. Orang itu meminta Sangbom untuk meminta maaf pada temannya. Sangbom pun menimpali, "Baiklah, maaf." Namun setelah Sangbom mengatakan itu, ia langsung menampar orang itu sampai terpelentang. Tak terima, orang itu langsung memberi serangan balik. Bersamaan dengan itu, Sangbom sudah mengantisipasinya. Sebelum serangan itu mendekatinya, Sangbom menendang orang itu dengan kakinya, sehingga serangan yang orang itu lesatkan tidak mengenai Sangbom. Setelah itu, Sangbom memberikan pukulan telak ke kepala orang itu, sehingga keseimbangan orang itu goyah dan jatuh ambruk ke tanah. Tak berhenti di situ saja, Sangbom langsung menendangnya. "Hahaha, dasar pecundang, sangat tidak berguna." Terlihat orang itu sampai babak belur tak karuan, darah berceceran, air mata mengalir, beberapa giginya pun rontok karenanya. "Sangbom, maaf, kita sudahi pertarungan ini, aku salah, tolong jangan serang lagi," ujar orang itu tak berdaya. Tak mendengarkan ucapan itu, Sangbom segera mencengkram tangan orang itu, dan kemudian bersiap menghantamkan pemadam portable di tangannya. Sontak melihat itu semua, Jae-hyuk sangat terkejut dibuatnya. Matanya terbelalak tak menyangka, tubuhnya gemetar tak terima. Karena kejadian itulah, ia selalu terbayang kengerian yang Sangbom ciptakan sampai malam datang. Terlihat, kini, Jae-hyuk sedang bersama Min Chae duduk bersama di sebuah ayunan di tengah taman. Jae-hyuk mengulang kalimat yang sama, merengek tak bisa membalaskan semua perlakuan yang Sangbom berikan pada dirinya. Mendengar ocehan Jae-hyuk yang tak henti-henti, Min Chae kesal dibuatnya, ia pun segera menendang Jae-hyuk agar bisa segera menenangkan diri. Min Chae berkata, "Hentikan rengekanmu itu pecundang, hanya butuh 1 bulan sampai kau bisa mengalahkannya." Mendengar itu Jae-hyuk dibuat terkejut tak percaya. Lalu Min Chae menegaskan, "Kau mau berusaha atau tidak? Apa kau tidak percaya padaku? Jika kau ragu, kau pasti kalah." Dengan tangan gemetaran ia berusaha untuk mengubah takdirnya. "Aku tidak yakin." Walaupun Min Chae berkata seperti itu, "Aku terlalu takut, tapi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil," gumam Jae-hyuk sembari mengepalkan tangannya dengan erat. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, tepat di sekolah SMA Yeongmin, di hari ujian tengah semester. Sebelum kelas dimulai, Min Chae mengingatkan dan menguatkan Jae-hyuk, "Hei pecundang, apa kau siap? Bukannya kau mengatakan bahwa kau akan menantang Sangbom untuk bertarung dalam sebulan?" "Ah, aku tidak tahu. Aku terlalu takut untuk menghadapinya. Aku juga tidak terlalu percaya diri. Apa aku bisa bertarung melawannya?" "Dasar pengecut sialan, bukannya itu akan sia-sia? Bukannya itu buang-buang waktu saja? Aku sudah berusaha melatihmu selama sebulan, dan kau akan menyerah sampai di sini? Lantas buat apa persiapan yang kau latih selama sebulan itu? Aku hanya memikirkannya saja membuatku takut. Aku tidak bisa melakukan apapun." "Dasar kau, jangan banyak berpikir. Ikuti saja kata-kataku. Jika kau mau terbebas dari pembulian para berandalan itu, kau harus berani dan berusaha mencoba." Beberapa saat setelah itu, terlihat, Sangbom menghampiri Jae-hyuk. Ia menanyakan apakah Jae-hyuk masih ingat dengan perjanjian sebelumnya, dan ia mengandalkan Jae-hyuk di ujian kali ini. Saat kelas sudah dimulai, terlihat, Min Chae sedang menuliskan sesuatu di kertas kecil, lalu melemparkannya ke meja Sangbom. Melihat itu, Sangbom tersenyum, ia mengira bahwa itu kunci jawaban yang diberikan Jae-hyuk. Sembari menoleh ke arah Jae-hyuk, ia bergumam bahwa dirinya tak mengira bahwa Jae-hyuk akan bisa secepat itu menyelesaikan soal ujiannya,
baru 5 menit Jae-hyuk sudah memberinya kunci jawaban. Melihat Sang Bom yang memperhatikannya, Jae-hyuk cukup kebingungan, kenapa Sang Bom melihatnya sembari tersenyum mencurigakan. Dengan riang Sang Bom membuka kertas itu, senyum yang lebar, berharap ujiannya akan mendapatkan nilai yang terbaik. Akan tetapi, kenyataan tak sesuai ekspektasi. Raut wajahnya berubah seketika, matanya terbuka lebar tak percaya, dengan apa yang ia lihat di kertas itu. Kembali ke 1 bulan sebelumnya. Terlihat, Jae-hyuk sedang menggendong Min Chae menaiki tangga, setelah beberapa kali naik turun tangga sembari menggendong Min Chae. Lalu Jae-hyuk push up sembari mengangkat beban dari tubuh Min Chae di punggungnya. Dikatakan bahwa itu adalah latihan dasar untuk membangun pondasi tubuh dalam seni bela diri. Setelah latihan itu, mereka berdua makan di warung siap saji. Min Chae meminta Jae-hyuk untuk makan lebih banyak. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah dengan Min Chae yang digendong Jae-hyuk. Ah, itu dia. Paket yang sudah kupesan, segera kau ganti baju, lalu bawa paket itu ke atap. Beberapa saat setelah itu, terlihat, paket yang dipesan Min Chae sebelumnya, ternyata peralatan olahraga. Jae-hyuk pun cukup terkejut melihat peralatan itu, ia tak menyangka bahwa Min Chae akan seserius ini untuk melatih dirinya. Min Chae menjelaskan, bahwa ini semua dari temannya yang ada di kampung. Ia sempat memintanya untuk mengirimkan ini ke rumah Jae-hyuk. Lalu Min Chae mulai mengajari gerakan dasar dari seni bela diri, pukulan kanan won, pukulan kiri tu, dan ini low kick. Setelah itu meminta Jae-hyuk untuk melatih 3 gerakan itu dulu sampai gerakannya sempurna. Setelah cukup sempurna gerakannya, lalu Min Chae meminta Jae-hyuk untuk menambahkan beban pada pukulannya dengan memegang barbel. Waktu pun mereka habiskan untuk berlatih bela diri, dari pagi ke siang, dari siang ke malam. Setelah pukulannya jauh lebih baik, Jae-hyuk berlatih memukul tanpa beban. Setiap hari Jae-hyuk terus melakukan 3 gerakan itu, tak terasa waktu berlalu begitu saja, 2 minggu pun sudah berlalu. Kini, Min Chae mengajarkan Jae-hyuk tackle. Min Chae menjelaskan, tackle adalah teknik mendorong dan menjatuhkan saat bertarung. Min Chae juga mengingatkan, karena Jae-hyuk seorang pemula, maka akan sulit untuk menang hanya menggunakan pukulan, jadi Jae-hyuk harus menguasai tackle juga. Lalu Min Chae memberi sedikit gambaran untuk melakukan tackle. Jae-hyuk pun cukup terkejut, saat Min Chae meminta Jae-hyuk untuk mencobanya pada dirinya. Lalu Jae-hyuk bersiap, kemudian ia menerjang, akan tetapi, Min Chae tidak bergerak sedikit pun. Min Chae pun menghantamkan lututnya sembari menjelaskan, bahwa itulah yang akan terjadi jika tackle Jae-hyuk berhasil diblokir oleh lawannya. Selanjutnya Min Chae meminta Jae-hyuk untuk memblokir tackle Min Chae padanya. Mereka pun bersiap, tak lama dari itu dunia serasa berputar. Begitulah waktu yang mereka habiskan selama 2 minggu ke depan.